Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sevita Dewi, NIM 2024 10 10 10 11 dari program studi Sistem Informasi dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum Sistem Basis Data tentang select dan order by. Terdapat beberapa perintah pertanyaan. Lalu, di sini yang pertama, tampilkan daftar nama supplier dari tabel supplier. Untuk menampilkan seluruh daftar semua supplier dari tabel supplier, kita menggunakan query select from supplier. Kita execute. Nah, keluar. Terus yang kedua, tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Sama kayak tadi, pakai query select from nama tabelnya. Tabelnya kan customer. Jadi semua kolom dalam tabel customer itu nanti akan keluar. Terus selanjutnya tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Nah, tabel produk ini kan memiliki beberapa kolom. Nah, bagaimana query-nya bagaimana jika kita hanya ingin menampilkan kolom ID produk, nama produk, harga, serta stoknya. Jadi caranya select nama kolom yang ingin kita tampilkan from nama tabelnya, from product. Kita skip. Nah, nanti yang keluar hanya nama-nama kolom yang kita inginkan. Product ID, product name, unit price, sama unit in stock. Terus tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Sama ya, select nama kolom-kolomnya yang ingin kita tampilkan. Ada supplier ID, company name, country, font, from senama tabelnya, tabel from supplier. Skip. Nah, keluar. Setelah itu tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan. Dengan nama kolom ID produk, sesuai nama kolom asli, harga, stok barang dari tabel produk. Jadi query-nya bagaimana kita mengubah nama kolomnya. Jadi yang nama kolomnya yang awalnya ID produk, produk ID diubah jadi ID prod. Kita query-nya pakai select as. Jadi select nama kolom yang lama, nama kolom asli, as nama kolom yang ingin nama kolom baru yang kita ubah. Jadi select product as product name, unit price as harga, unit stock as stok barang. Di sini mengapa stok barangnya ada petiknya karena dalam penamaan nama kolom itu sebenarnya tidak boleh spasi, tapi karena di sini diminta spasi maka diberi petik. Nah, terus kita skip. Nah, ini keluarnya. Tabelnya keluar. Terus tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolomnya suppliernya nama sesuai nama kolom asli, nama dan asal kontak person dari tabel supplier. Sama kayak tadi, supplier ID, company name-nya diubah nama price, country diubah jadi asal, pon diubah jadi kontak person. Kita execute, kita blok kalau kita execute. Nah, keluar. Lalu tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat suppliernya terdiri dari address, city, country yang dipisahkan oleh koma. Lalu query-nya select nama kolomnya, supplier ID, company name, terus alamatnya ini kan tadi di perintahnya terdiri dari address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma. Jadi cara untuk menggabungkan tiga kolom ini supaya menjadi satu kolom itu pakai ini garis ini apa namanya garis lurus dua ini, kolom address ini digabungkan dengan city, terus ada petik koma petik di sini nanti agar kepisahnya itu nanti pakai koma, city ke country nanti digabung dipisah pakai koma. From supplier, from nama tabel. Kita lihat.
Nah, alamatnya ini jadi dipisah pakai koma. Gabung. Terus selanjutnya, tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, and last name. Yang dipisahkan dengan spasi, alamat lengkap terdiri atas address, city, and country yang dipisahkan dengan koma. Seperti yang saya jelaskan sebelum ini, cara menggabung kolomnya itu pakai ini, garis tegak ini. Terus kalau dipisah pakai spasi ya udah petiknya itu dikosong kayak dikasih enter terus digabung last name nanti nama kolom barunya dipakai itu nama lengkap. Jadi gabungan dari kolom ini nanti jadi kolom baru yang namanya nama lengkap. Terus address, city, country digabung dipisah pakai koma. Jadi alamat lengkap dari tabel from employees. Kita execute. Nah, ini keluar. Lalu, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari angka, tahun angka 4 digit. Jadi, caranya pakai query select, nama kolomnya first name-nya digabung dengan last name, berubah menjadi nama lengkap, birth date-nya berubah jadi tanggal lahir, lalu kernel date-nya sekarangnya itu pakai tuchar 0.2.dat mmddy. Nanti itu akan berubah formatnya jadi angka tahunnya 4 digit pakai IY berubah jadi tabel sekarang from employees. Execute. Nah, ini sekarang. Terus modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan angka, harinya nama, tahunnya angka 2 digit. Query-nya select first name, last name-nya jadi berubah jadi nama lengkap, date-nya tanggal lahir, terus tuchar no date, mmdy. DYY-nya sekarang. Jadi nanti Y-nya ini kan 2. Jadi nanti angka 2 digit from employees. Kita execute. Nah, bulannya angka, harinya nama, tahunnya 2 digit angka. Terus tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada masuk perusahaan. Jadi, select tabel, select nama kolomnya employee ID, birth date, hair date. Terus di sini cara mencari usia masuk perusahaannya tuh hair date-nya dikurangi birth date-nya. Jadi tanggal masuk ke perusahaannya dikurangi tanggal dia ulang tahun. Jadi nanti dapat keluar usia masuk perusahaannya. Query-nya seperti itu, kita execute. Nah, ini dari head date dikurangi head date-nya. Lalu tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Untuk mencari masa kerja sampai saat ini, kita buat kolom namanya masa kerja di sini. Kita tuh nyarinya tanggal sekarang dikurangi tanggal dia masuk ke perusahaannya. Nanti itu akan keluar masa kerjanya dia. Jadi select employee, date-nya, dia masuknya, no date ini untuk menampilkan tanggal sekarang. Kita blok, kita execute. Nah, di sini kan ada langsung keluar ya employee-nya, employee ID-nya, date-nya, dia masuk ke perusahaannya, sekarangnya tanggal 5 bulan 5, masa kerjanya jadi harus 29 tahun. Terus tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity kali unit price dari tabel order detail. Jadi quantity dikali unit price ini kan
harga dikali jumlah, berarti kan total harganya. Jadi kita buat tabel ini total harga. Jadi select order ID, quantity, unit price, quantity kali unit price jadi total harga from order detail. Kita execute. Keluar total harganya ini quantity dikali unit price. Nah, terus selanjutnya tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan atau units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Jadi query-nya select product ID, unit price, units on order, unit price dikali unit order. Di sini kita namai kolom dengan nilai barang yang dipesan, from nama tabelnya, from product. Nah, keluar execute seperti ini. Selanjutnya, tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Jadi, kita munculkan kolom product name sama unit on order-nya from tabel produk. Lalu, pakai query order by units on order ascending. Di sini, kalau pakai ascending di situ, artinya kita mengurutkan yang paling sedikit menuju yang paling terbanyak. Di sini urut tadi 00 dulu 00 terus ada angkanya banyak. Lalu tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee berturut-turut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Select first name-nya kita keluarkan kolom first name last name dari tabel employee-nya, terus order by last name-nya desk itu dari yang terbesar. Nah, seperti ini. Terus tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Jadi tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real yang paling mahal. Select, kita keluarkan kolom product name, unit price. Di sini kita harga diskonnya kita cari dengan unit price dikali 0,75, nanti keluarnya itu sudah harga yang setelah didiskon. From tabel produk, terus order by unit price discount. Di sini yang diurutkan yang paling mahal. Execute. Nah, produk name-nya keluar, unit price-nya ini, harga diskonnya ini sudah diurutkan dari yang paling harganya yang paling mahal. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata atau ucap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.